Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fitarna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqtunat munnasrila fil iktibas wal hillu nasrinat bi fa'ri fil qiyas wastaratu syahrata fil kalami al manu aslu madhabil imami. Wal aqdu adapun batik aqd atau batik yang mengumpulkan atau batik mengikat. Natmun nasri itu adalah lala swaf, ada yang nasrun natmi. Itu kalau nasrun natmi sama dengan separuhnya bed itu, Pak. Natmun nasri itu adalah mengumpulkan beberapa perkara yang tercecer. Natmun nasri itu adalah mengumpulkan dari beberapa perkara yang tercecer labil iktibasi, tidak dengan membilang-bilang pada pengambilan, tidak dengan membilang-bilang pengambilan. Wal hillu adapun batik hillu melepas, berarti melepas. Nasrun natmi itu adalah memisah dari beberapa perkumpulan atau mengurai dari beberapa perkumpulan. Fa'rif, maka mengetahuilah kamu al-qiyasa kepada qiyas. La wastaratu, dan mensyaratkan siapa ulama ahli balagha asy-syahrata kepada ya masyhur, kepada masyhur fil kalami di dalam kalam. Al-man'u adapun mencegah dari batik akad dan hilu, adapun mencegah dari batik akad dan batik hilu aslu madhabil imam, itu adalah asli dari madhabnya Imam Malik. Itu adalah asal dari madhabnya Imam Malik. Artinya dari nadham ini bahwasanya batik akad itu adalah mengumpulkan dari beberapa kata, tidak dengan mengambil semuanya, ndak. Jadi mengambil sedikit-sedikit, artinya memetik dari beberapa kata kemudian dikumpulkan, tidak menjiplak semuanya, itu enggak. Hanya mengambil mungkin kata-kata yang dianggap menyentuh atau kata-kata yang dianggap bagus dari nasr atau dari nadham. Jadi disatukanlah, mengambil dari beberapa petikan-petikan kata kemudian disatukan, disusun menjadi kata yang lain. Itu namanya akad. Ibaratnya kamu dapat lente, ya, ada sapu lente itu yang tercecer, kamu ambil yang bagus-bagus kemudian kamu ikat lagi, namanya itu natmun nasri. Tapi ini kata-kata, ya, kata-kata. Nah sebaliknya batik hil itu ya batik yang melepas atau ya melepas dari beberapa perkumpulan. Jadi kita itu melepas artinya mengambil, juga mengambil, tapi mengambil itu dari beberapa kalam yang masyhur. Justru kita melepas, ya, bukan kita mengambil mengumpulkan. Kalau akdu itu batiknya batik mengumpulkan, kalau hil itu melepas dari beberapa, mereteli lah, cara Jawa jadi preteli. Ibarat kamu itu jadi mekanik, berarti itu kamu mengambil mereteli perkara-perkara yang penting lah di sepeda itu. Kamu ambil, kamu preteli, itu namanya itu hilu. Tapi syaratnya harus kalam yang masyhur. Tidak semuanya kalam itu kamu bisa ngambil
kemudian kamu anggap itu adalah batik akad, itu tidak bisa. Harus kalam-kalam yang masyhur, mungkin dari kalamnya para sahabat, kalamnya para ulama. Ini bisa lah kamu metik, kemudian dari petikan itu kamu ikat, kamu jadikan satu, menjadi nasr atau menjadi nadom. Lah, mencegah dari akad dan hilu itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu tidak ada istilah akad dan ihil. Jadi batik akad dan batik ihil itu menurut mazhabnya Imam Malik itu tidak ada. Itu kan sama dengan yang depan kemarin ya, memetik dari beberapa petikan-petikan kata, kemudian kita rangkai jadi satu. Ini kan hampir sama. Makanya Imam Malik menolak bahwasanya batik akad dan batik ihil itu tidak ada. Wes, aku lu berkata siapa sal aktu, adapun batik akad wa ya batik akad natmun nasri itu adalah mengumpulkan dari beberapa kata yang tercecer. La ala tariqil iktibas, tidak dari jalan pengambilan. Tidak dari jalan pengambilan, tidak jalan jiplak, itu enggak. Contoh ma baluman, ma adapun apa baluman itu tingkahnya orang. Piye to, cara jawane ya. Piye to karepe? Ndek remah karepah orang dia. Awalu yang adapun awalnya man, nutfatun itu ya nutfah, setetes sperma, kul maniri ya piye to karepah. Wajifatun dan bangke, akhiruhu apa akhirnya man. Ya khoru sombong siapa man. Piye to karepah orang ria. Mata engak ke asal kejadian dibinkun dari mani, kemudian dibentuk oleh Allah, dijadikan manusia, nanti akhirnya juga akan jadi bangkai kembali. Makin sombong. Ini petikan-petikan kata. Jadi ada nutfah, ada jifah. Ini petikan nutfah dan jifah. Aqadah mengumpulkan atau mengikat siapa syair qaula Ali radhiyallahu anhu kepada perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu semoga ridho Allah siapa Allah anhu dari Sayyidina Ali. Apa perkataannya? Wa ma libni Adam, rupanya lafaz wa ma libni Adam. Wa ma dan adapun apa libni Adam terhadap ibnu Adam, keturunan Adam, wal fakhru beserta kesombongan. Wa innama awal dan sesungguhnya ya permulaannya Bani Adam nutfatun itu adalah sperma. Wa akhiru adapun akhirnya itulah Bani Adam jifatun itu adalah bangkai. Ini dari perkataan Sayyidina Ali. Kemudian diambil oleh sebagian syair, dipetik kata-kata yang pokok yaitu fakhru dan nutfah, kemudian disusun sendiri menjadi bahasa yang hampir sama maknanya. Itu namanya batik akad. Wa mal hilu adapun batik hil fa adapun hil ayun tara itu sungguhnya akan melepas siapa orang. Itu sungguhnya akan melepas siapa orang an-nadma kepada nadoma. Faqali badil mugharabah, sebagaimana perkataan sebagian mugharabah, orang-orang yang gharib mugharabah. Fa innahu sungguhnya kelakuan lama qabuhat di dalam ketika jelek, di dalam ketika sudah jelek, fa'alatu apa ya pekerjaannya man, pekerjaannya orang. Wahandolat dan menjadi pahit nakhlatu apa ya kurmanya orang. Lam yazal tidak lepas apa su'udunni apa jeleknya persangkaan.
lam yazal tidak lepas-lepas apa su'udhoni apa ya jeleknya persangkaan yaktadu yang menuntun, yaktadu itu akan menuntun, yaktadu itu akan menuntun apa ya su'udhon hu kepada itulah yaman kepada orang. Ayusadiku dan akan membenarkan siapa man tawahumahu kepada ya persangkaan-persangkaannya man. Alladhi yang ya'tadu yang membiasakan siapa man hu kepada ya tawahum hu kepada tawahum. Jikalau orang itu pekerjaannya jelek, kurmanya ya pahit. Orang remun kelakona coba ya bungkana coba padahal kita pohon lah pohon mula buahnya jelek ikakan beleng berarti bungkana ya jelek karena tak sehat. Karena apa? Orang itu kalau sudah fa'alatu qabuhat jelek maka selalu su'ud don, cara berpikirnya pasti akan negatif, selalu mentuhankan atau mempercayai kepada persangkaan yang sudah biasa. Makanya apa yang keluar dari orang yang jelek, dari mulutnya orang yang jelek biasanya bungkana ya jelek atena coba kan gitu ya. Biasanya orang itu kalau kata-katanya jelek biasanya hatinya jelek, tapi kalau orang itu kata-katanya bagus insya Allah keluar dari hati yang bagus. Ini kan perumpamaan ya, perumpamaan melepas dari beberapa kata. Hala melepas siapa syair Qala Abi Thayyib kepada perkataannya Pak Thayyib, idza sa'a rupanya kaul, idza sa'a ketika jelek apa fi'lul mar'i apa pekerjaannya seseorang, ya saat maka akan jelek apa dununuhu apa persangkaan-persangkaannya orang. Wal sudika wa saddaqa dan membenarkan siapa orang, wa saddaqa dan membenarkan siapa orang ma kepada perkara yang tadu yang membiasakan siapa manhu kepada ma min tawahumin rupanya dari persangkaan. Jadi pada yang atas hil tadi itu melepas mereteli dari daunnya Abi Thayyib. Idza sa'a fi'lul mar'i, orang itu kalau pekerjaannya jelek maka akan timbul persangkaan-persangkaan yang jelek. Orang itu pasti tandanya akan meyakini apa yang menjadi kebiasaan dari tawahumnya. Padahal persangkaan itu belum tentu jelek. Makanya betul ya, Allah itu pasti akan selalu mengatakan fas'alu ahla dzikri. Orang itu kalau hatinya baik, ahli dzikir, pasti yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Tapi kalau orang itu sudah bukan ahli dzikir, dina teka profesor doktor, tapi dia bukan ahli dzikir, pasti yang keluar dari mulutnya itu jadi sama dengan apa yang di hati. Suruh murni ikhlas tidak bisa. Pasti di dalam mulutnya itu, di dalam kata-katanya menyimpan suatu ghurudun akhar, tujuan-tujuan yang lain. Suruh ikhlas tidak bisa. Makanya dunia ini kalau dipasrahkan kepada ahli berpikir, profesor, doktor, katakan ya tidak kira aman dah. Oh, semuanya punya pendapat, punya pengalaman, punya ilmu, cara meneliti masing-masing. Ilmu itu kan ya ada yang ilmu dilogikakan, ada ya kayak ilmu kamu pelajar di agama itu ya, di umum itu kan ilmu yang pasti dilogikakan langsung nyata. Contoh matematika lah, 1 tambah 1 2. Ada ilmu yang tidak bisa dilogikakan, yaitu ilmu agama. Akal pikiran tak nyampe akal pikiran. Contohlah tentang keimanan. Kamu mau lari dengan menggunakan akal pikiran kamu gali dengan keyakinan kamu, tawahum kamu yang meleset. Kamu akhirnya menyangka Tuhan kayak begini, Tuhan begini, kan meleset.
Tapi kalau kita tuh ahli zikir, kita temukan di dalam zikir kita tentang wujudnya Allah. Makanya orang tuh kalau jelek omongannya, insya Allah hatinya jelek kita jawab. Tandanya dia selalu mempercayai apa yang menjadi persangkaan. Artinya selalu seudon kepada orang gitu aja wis. La wa yustaratu dan disyaratkan fil hili di dalam badai hil wal akti dan badai akad watat mini dan badai tatmin apa yakuna apa sungguhnya akan ada al kalamu apa kalam masyhuron itu yang masyhur. Kenapa kok harus kalam masyhur? Li alla yu'addiya supaya tidak mendatangkan apa yaitu hil tadmin ila tuhmati fa'ilihi kepada salah ciptanya atau salah sangkanya orang yang mengerjakan hil akad dan tadmin bil kadbi dengan kebohongan. Mungkin metik bahasanya rangkaian-rangkaian kata orang biasa untuk apa? Kan tak pengaruh. Kalau bahasanya orang kita kan tak pengaruh. Coba bahasanya orang-orang yang hebat, contoh ya kayak kata-katanya Gus Dur, malah kayak katanya presiden, kata-katanya raja. Ini kan masyhur. Ini tidak akan dituhmahkan, tidak akan disalah-sangkakan. Sudah masyhur, orang sudah tahu, banyak yang mendengar atau banyak yang melihat. Wal man'u adapun mencegah dari badihil akad mutlaqan halih mutlak masyhurun itu masyhur. Karena ada kalam al-ghairu masyhurin atau tidak masyhur. Ya madhabul Imam Malik itu adalah madhabnya Imam Malik rahimah, semoga beri rahmat kepada Imam Malik. Siapa Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala halimahlu, siapa Allah. Qala dawu siapa Nadim at-talmihu hadit talmeh ialah badai talmeh. Badai talmeh itu masuk pada isyarah at-talmeh, ngelirik, bahasanya itu ngelirik ya, isyarah talmeh, lirikan, melirik. Biasa pakai kedipan mata ya dharma bahasanya itu ya, bahasanya dengan lirikan matanya. Talmeh itu melirik aslinya, tapi talmeh ini masuk pada isyarah, namanya isyarah talmeh. Isyaratun adapun isyarah likisati sya'ri likisati syi'rin terhadap ceritanya syair, masalin atau ceritanya perumpamaan, ceritanya masal, min ghairi dzikri dari tanpa menyebut itulah ya asal. Fatal mihun maka disebut dengan badai talmeh. Kamil menyempurnakanlah kamu. Jadi isyarah talmeh itu adalah isyarah yang atau bahasa kata-kata yang isyarahkan kepada ceritanya syair, jadi melirik atau mungkin mengkritik kepada syair atau masal tanpa kita itu menyebut keasalan ya, tanpa kita menyebut keasalan, berarti kan kritik ya, berarti kan ada semua kritik. Jadi kita itu mengisyarahkan dengan lirikan dari beberapa syair atau masal, itu namanya badanya badai talmeh. Aku lu berkata siapa saya at-talmihu adapun badai talmih al-isyaratu tu isyarah ila kissatin terhadap cerita au syi'rin atau syair au masalin atau ya perumpamaan min ghairi dzikrihi dari tanpa menyebut itulah ya apa namanya kisah au sya'rin au mislin. Fakali sebagaimana perkataannya syair, fawallahi ma'adri a'ahlamu na'imun, fawallahi maka demi Allah, ma'adri tidak melihat siapa saya, ahlamu na'imin adakah adapun bunganya mimpi, adakah itu adapun bunganya mimpi, alamat itu turun atau itu menimpa
Apa yaitulah ahlam? Bina dengan kita amkana atau ada firabbi di dalam rombongan apa siapa Yusa, siapa Nabi ya, siapa Nabi Yusa. Demi Allah saya tidak tahu itu bunganya mimpi atau apa, saya tidak tahu yang telah saya alami tadi malam, atau itu Nabi Yusa. Jadi ini melirik ya, isyarah kepada kata-kata dari Nabi Yusa, ceritanya Nabi Yusa, yang mana Nabi Yusa pernah memberhentikan matahari. Jadi ini kan istilahnya kan si syairnya ini lagi jatuh cinta, kangen kepada seseorang. Jadi ketika ketemu kan gini, Masya Allah, demi Allah ini mimpi apa ya? Oh ya, ini mimpi apa kok saya bisa bertemu dengan orang yang selalu saya impikan. Seumpamalah itu contoh kecil kayak gitu. Jadi ma'adri ahlam itu ya, ini mimpi apa kenyataan saya ini ketemu kamu, lama ndak bertemu. Apa ini hanya sekedar ya mimpinya Nabi Yusa, harapan Nabi Yusa. Isyaratun itu isyarah ila kisah Yusa, terhadap ceritanya Nabi Yusa alaihi, itu tetap kepada Nabi Yusa assalamu adapun keselamatan. Wastaiqafihi, dan di dalam memperhentikannya Nabi Yusa, dan di dalam memperhentikannya Nabi Yusa lisyamsi terhadap matahari. Wa qali, dan sebagaimana perkataannya syair la amrun ma'ar ramadhan, la amrun sesungguhnya adapun Umar ma'ar ramadhan beserta bumi yang panas, beserta tanah yang panas. Wan naru, dan api tatalabba itu yang membara apa nar. Araku itu lebih belas kasih, lebih lembut, lebih belas wafa, dan lebih halus mingka dari kamu fi sa'atil karobi, di dalam waktunya sumpek, atau di dalam waktunya sumpek, waktunya apa ya, sumpek itu apa bahasa Indonesia nya? Sumpek ya, apa sumpek bahasa Indonesia? Waktunya bahasa Indonesia sumpek apa? Ya sumpek ya, kalut waktunya kalut. Jadi la amrun ma Ramadan. Umar ini kan Sayyidina Umar terkenal orang ditakuti. Jadi demi Umar beserta panasnya bumi dan api yang membara itu lebih belas, lebih halus daripada kamu di dalam ketika marah. Artinya kan kamu itu jangan sampai entar ke Umar, ke sowan atau datang ke Umar ketika marah. Kelembutan atau sifat halus kasih sayangnya dari kamu ketika kamu datang ke Sayyidina Umar ketika dia marah-marah bakal ketonon. Artinya kalau kamu menyandarkan sesuatu kepada Umar ketika Umar itu marah-marah, ya percuma gitu ya, itu percuma. Karena Sayyidina Umar kalau marah kan wajahnya merah lah, jadi seperti api membara. Jadi ketika kamu bersandar dan kelembutan kamu ketika beliaunya marah, ketonon. Makanya ketika kita bertemu sama orang-orang kayak gitu ya, orang di karomah atau apapun, ketika beliaunya belum tidak dalam kondisi baik-baik, tidak menyemak ban semikdon tiba-tiba teka bentuk nunduk paling langsung semikdon. Jadi nunggu celepah api, dinginnya api. Isyaratun itu isyarah ilal baiti, kepada bait al masyhur yang masyhur, al mustajiru
rupanya bet al mustajiru, adapun orang yang minta pertolongan. Ya Umarin dengan Sayyid Umar, wa inda kurbati, dan di dalam ketika ya susahnya Umar, ya kal mustajir itu seperti orang yang minta tolong minar romadhoi, dari panasnya bumi, binari dengan api. Ya percuma minta tolong kok panasnya api. Kita itu minta tolong pasti nyari ke celepan biar kita dingin, nyari solusi tambah masalah. Wa kaqaulika, dan sebagaimana perkataan kamu li syahsin, terhadap seorang, ta'ajjal asyadata, ta'ajjal bergegas siapa kamu, keburu, kesusu, tergesa-gesa siapa kamu, asyadata kepada menjadi pimpinan, watasadduro, dan kepada untuk menonjol. Qabla awanihima, di dalam sebelum wadahnya itulah siyadah dan tasaddur. Keburu benja terus jadi pimpinan atau pingin jadi pimpinan, pengen menonjol itu yang penting sebelum wadahnya kamu tepak, sebelum wadahnya belum ditata atau belum dibereskan. Jadi kan memetik dari kata-kata di belakang nanti itu. Jadi orang itu kalau keburu ya semuanya itu kalau rute buru, bahkan dalam kata lain kan at-ta'ajjal, la ta'ajjal, bagaimana tuh? Keburu atau khusus itu adalah pekerjaan setan. Gimana itu? Gimana itu? At-ta'ajjal minas setan, bagaimana itu? Sesuatu yang belum waktunya itu jangan dipaksakan. Itu aja lah wis. Jangan keburu-buru, jangan memaksakan sesuatu yang belum waktunya, karena itu bahaya. Anak kecil belum waktunya naik sepeda, tapi kamu siapkan naik sepeda, ya wis, gulur ya. Anak kecil masih bayi, belum waktunya makan nasi, kamu tulang mie, ya peleden mati. Jadi saya kira itu pendidikan juga sama ya. Orang-orang sekarang kadang itu keburu, ta'ajjal. Orang tua kadang kepengennya anak PAUD ya, masih kecil dipautkan supaya kadang ya PAUD itu kan yang sekedar pengenalan, biar punya teman, belajar mandiri kan gitu PAUD ya. Nanti TK sudah mulai belajar, tahu ini A, alif, itu kan sudah TK. Nah terkadang TK itu maunya orang-orang sekarang, orang tua, dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa nulis, bahkan dia sudah bisa berhitung. Jadi otak ini belum waktunya untuk berpikir keras, tapi disuruh berpikir keras. Don. Artinya itu tidak maksimal. Karena di hadis sendiri Rasulullah kan mengatakan ya, karena orang itu atau anak kecil ya, atau kata masa-masanya adalah aibun, Quran ini adalah aibun walahun wazinatun watafahurun, kan 4 ya, 4 lah. Laibun walahun, laibun masih kecil lah, umur berapa, dari 0 tahun sampai 6 insyaallah lah 7. Lahun petuk sampai belasan muda 11 atau 10 lahun. Karena kalau kamu punya anak masih kecil itu paling mainnya apa? Main leker, masih kecil ya, main buat kue-kuean, main jualan. Nanti besar sedikit 7 tahun ke atas keliling-keliling numpak sepeda, main lajengan kan gitu ya. Tak mulai wis lah kalau sudah umur 7 tahun ke atas, wis tahu lah. Pak Ani diajak masang layangan dia. Lah nanti kalau sudah umur 13 tahun ke atas zina, nggak boleh kan zina waktunya. Adon melolo. Penampilan melolo.
keluar mau tak pakai minyak tapi semprot sana semprot sini, baju harus rapi kayak kamu. Kalau tidak begitu berarti kamu tak masuk pada zina, luput. Berarti perempuan itu kalau sudah seusia 13 tahun ke atas, masya Allah, ru'um. Makanya kalau kamu pagi waktunya mau sekolah lewat kamarnya perempuan pasti baunya harum, karena suka dengan harum-haruman zina. Dan nanti kalau sudah umur lekoran, kuliah lulus ya, atau sebelum lulusan SMA lah, SMA, MA atau SMK, ini sudah mulai tafakur, nyabunya nyari kelakuan, posang nyari laku, posang nyari sing terobakalan, ini dan itulah menengena orang itu lah, nyari kelakuan terutama, nyari kesibukan, tafakur, sing di kelakuan, mulai ini, mulai itu. Makanya kalau masih muda terus, insya Allah ya, angan-angannya tinggi. Itu artinya itu tahapan-tahapan kita mendidik anak. Jadi kalau kita tergesa-gesa belum waktunya, itu hasilnya nanti tidak bagus. Jual semangka kita masak, kita waktunya matang, kemudian kamu suntik, ya merahnya coba makan, manis ya kira-kira? Tak kira manis ya, suntik. Santai ya, kamu nyari ilmu juga santai. Artinya itu kalau belum waktunya jangan maksakan. Sebenarnya kamu santai ngeslow, ya waktunya sembahyang jamaah, waktunya belajar ke sekolah. Nanti kalau sudah waktunya, Allah tahu pipi kok. Allah Maha tahu. Tidak nyangka, semua orang tidak nyangka. Kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Wes la tajal, jangan tergesa-gesa siapa kamu. Ya tuhram, maka akan dihalangi siapa kamu. Tusiru hali memberi isyarah siapa kamu ila qaulin, pada perkataannya itulah ya kaum, rupanya perkataan atau perkataannya ulama ya, perkataannya ulama, man ta'ajjala syai'an qabla awani auqiba bihirmanihi. Man, adapun siapa orang ta'ajjala itu ya kesusu atau tergesa-gesa, siapa man syai'an kepada sesuatu qabla awani, di dalam sebelum waktunya, itulah syai', uqiba maka akan disiksa siapa man bihirmani, dengan terhalangnya man, dengan terhalangnya man. Qala tadlibul fil alqab minal fan wal alam biswaf. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.